Sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang digabungkan untuk 3 terdakwa sekaligus, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dalam persidangan lanjutan, 7 orang saksi selaku anggota Polri hadir untuk memberikan keterangan langsung di hadapan majelis hakim. 7 orang saksi yang hadir diantaranya 4 terdakwa obstruction of justice, diantaranya Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, serta Baikuni Wibowo. Selain itu, 3 orang saksi yang dihadirkan juga merupakan anggota Polri, yakni mantan Kabag Gakum Biro Provos Divpropam Polri Kombes Susanto Haris, Kepala Urusan Pelayanan Masyarakat Polri Linggom Parasian Siahaan, serta sopir mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit Audi Pratowo. Tadi itu kan hanya menjelaskan kaitannya dengan pemeriksaan awal pihak 3 terdakwa ini ya. Dan ketiga-tiganya ini memang awalnya langsung diperiksa di Paminal terkait dengan peristiwa yang ada, dan kemudian mereka menjelaskan terjadi tembak-menembak dan seterusnya lah. Termasuk ada gambar sketsa yang dibuat oleh Richard yang disampaikan ke Pak Kombes tadi ya. Kan kepentingan kami adalah terkait dengan korelasi antara keterangan saksi yang sebelumnya ya. Pertama itu kan saksi yang sudah dihadirkan itu dari penyidik dari Polres Jakarta Selatan terkait dengan barang bukti yang diambil alih atau disita oleh salah satu saksi yang bernama Kombes Santo ya, hari ini dihadirkan. Dalam perkara ini, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa telah melakukan perencanaan pembunuhan terhadap mantan ajudan istri Verdi Sambo, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ketiganya dalam surat dakwaan juga disebut telah dijanjikan Verdi Sambo akan diberikan uang sejumlah 500 juta rupiah untuk Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, serta 1 miliar rupiah untuk Richard Eliezer sebagai imbalan atas pembunuhan Brigadir Yosua. Gedung Rumah Sakit Umum Kabajahe Kabupaten Karo, Sumatera Utara terbakar. Sejumlah pasien terpaksa dirujuk ke rumah sakit lain akibat listrik padam. Rumah Sakit Umum Kabajahe Kabupaten Karo, Sumatera Utara mengalami kebakaran. Ruangan yang berada tepat di sebelah ruang instalasi gawat darurat membuat tim medis dan warga rumah sakit panik akibat besarnya api. Petugas pemadam kebakaran cepat datang ke lokasi sehingga api belum sempat merembet ke bagian gedung lainnya. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, namun sejumlah pasien dirujuk. Laksamana Yudo Margono jadi satu-satunya nama yang diusulkan oleh Presiden untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Selama karirnya, Marsikal Yudo Margono memiliki jabatan strategis di Angkatan Laut. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksmana Yudo Margono akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. DPR RI juga telah terima surat Presiden usulan pengganti Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa oleh Laksmana TNI Yudo Margono yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. DPR berkomitmen akan melaksanakan proses pengangkatan Panglima yang lalu sebelum reses pada 15 Desember mendatang. Laksamana TNI Yudo Margono SEMM Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini, dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima oleh Ketua DPR dan pimpinan DPR, artinya bahwa Bapak Laksamana TNI Yudo Margono SEMM Kepala Staf Angkatan Laut bisa segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian nanti melaksanakan mekanisme fit and proper yang ada di DPR. Laksmana Yudo Margono kelahiran Madiun 26 November 1965. Lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1988. Menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut sejak Mei 2020. Sebelum menjadi Kasal, Laksmana Yudo sempat menjabat beberapa jabatan strategis di TNI Angkatan Laut.
Nama Yudo juga sempat masuk kandidat pengganti Marsikal Hadi Cahyanto sebelum akhirnya posisi itu diduduki Jenderal Andika Perkasa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pernyataan Jokowi soal kriteria pemimpin berambut putih menuai beragam reaksi. Sejumlah tokoh merespon pernyataan Presiden soal rambut putih. Pidato Presiden Joko Widodo di acara Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta Sabtu kemarin mengundang riuh para relawan. Pasalnya, Jokowi menyebut kriteria fisik calon presiden yang menurutnya tepat memimpin Indonesia di masa depan, yakni berambut putih dan banyak keriput di wajah. Sontak, tepuk tangan dan sorak-sorai para relawan pun menggema. Beberapa meneriakkan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Ada itu. Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Kode pemimpin berambut putih yang disampaikan Jokowi tuai respon sejumlah tokoh. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil unggah potretnya dengan rambut berwarna putih sambil bercanda. Kang Emil berdalih gaya rambut barunya perintah sang istri. Berbeda dengan RK, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, sosok yang diduga kuat sebagai tokoh yang digambarkan Presiden Jokowi justru memamerkan fotonya berambut hitam, kontras dengan penampilannya yang identik dengan rambut putih. Sementara itu, bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan ikut unggah foto soal rambut. Dalam unggahannya, Anies perkenalkan tukang cukur rambut langganannya yang sudah dikenal sejak tahun 2015. Unggahan Anies tuai reaksi netizen yang minta tetap mempertahankan rambut hitamnya. Bukan hanya tokoh politik, musisi Iwan Fals juga tak mau ketinggalan. Lewat akun Twitternya, Iwan Fals unggah fotonya yang telah diedit dengan rambut warna putih dan penuh kerutan. Pengamat politik Hanta Yuda berpendapat pernyataan Jokowi merupakan kode keras pada Ganjar. Pesan itu bisa dibaca dua hal. Satu, bisa jadi ini memang pesan yang sedang dikirim oleh Pak Jokowi, kode-kode politik ke publik ya, selain ke partai politik adalah dua figur kuat sebagai capres yang potensial akan didukung oleh Pak Jokowi seperti saya katakan tadi, yaitu Ganjar dan Prabowo Subianto. Jadi dengan kata lain, pesan yang kedua, sebenarnya saya tidak mendukung Anies Baswedan atau tidak mengirimkan restu kepada Anies. Setidaknya sampai hari ini Jokowi tidak mengarah pada mendukung pada Anies Baswedan. Jadi pesan itu bisa ditangkap pada kedua-duanya. PDIP sebagai partai tempat bernaung Jokowi dan Ganjar menanggapi santai pernyataan Presiden. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan seorang pemimpin tidak ditentukan dari warna rambutnya. Informasi lain pemirsa, Kemenparekraf meluncurkan program Beli Kreatif Desa Wisata atau BT Dewi untuk mempromosikan paket desa wisata yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam program ini, Kemenparekraf bekerja sama dengan salah satu online travel agent, Mr. Aladin, yang menyiapkan paket wisata menarik ke desa wisata. Setelah sukses menggelar Anugerah Desa Wisata Indonesia, Kemenparekraf kini meluncurkan BT Dewi atau Beli Kreatif Desa Wisata di Gedung Sabta Pesona, Jakarta. Program ini untuk memudahkan masyarakat menjangkau desa wisata dengan menggandeng online travel agent milik MNC Group, Mr. Aladin. Targetnya, 100 desa wisata terbaik di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021 dan 2022 dapat dikunjungi wisatawan.
dan mudah-mudahan ini akan membangkitkan kunjungan ke desa-desa wisata baik yang di Sulawesi Selatan yang merupakan juara dengan jumlah desa wisata terbanyak di Indonesia, dan juga di DKI ini yang punya, selain daripada metropolitan yang luar biasa, Pak Andika dan Bu Sri punya juga beberapa kampung-kampung wisata. Jadi untuk menyambut liburan Nataru tahun ini, kita memberikan diskon potongan 25% khusus produk desa wisata. Jadi harus dibeli. Ini promonya 1 bulan Pak, sampai nanti bulan depan. Melalui paket-paket ini, masyarakat dapat memiliki opsi alternatif liburan seperti bermalam di homestay, camping, belajar bermain alat musik tradisional, menjelajah alam sambil berinteraksi dengan warga setempat di desa wisata. Tim Liputan iNews melaporkan. Ayo semalam masih akan kembali dengan informasi mancanegara. Salah satunya, sebuah pesawat di Maryland, Amerika Serikat menabrak kabel listrik bertegangan tinggi. Tetaplah bersama kami.